Dan masih banyak di tempat sananya. Ada dulu sebelumnya ada di Wawoni ya, dan di perkebunan dan juga di pertambangan. Nah, kita kembali kepada Rempang. Jadi Rempang ini sebetulnya luar biasa indikasi pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Karena satu pulau ini sebetulnya 17.000 itu statusnya adalah kawasan. Apa yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu? Ada dua hal yang terkait dengan Rempang ini, yaitu pertama adalah status proyek strategis nasional. Kalau pemerintah mengatakan ini adalah proyek strategis nasional, maka pelepasan hutan atau mereka sebutnya apa? Pengalihan fungsi penggunaan kawasan hutan itu bisa tanpa mengalihkan fungsi. Kemudian karena itu sudah tidak berlaku, maka dikeluarkanlah Perpu. Ini kan rezim ini nekat gitu kan, melanggar dari Mahkamah Konstitusi sendiri gitu. Kita ingin the whole pictures terhadap Rempang nih. Silakan Prof. Mengeksplorasi soal Rempang ini agar orang ada frameworknya, ada data yang betul-betul clear, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Silakan Prof. Ya, terima kasih Bung Refli. Ya. Pertama, Rempang ini adalah menjadi satu anti klimaks. Bahwa kita lihat banyak sekali juga cara-cara seperti ini dikerjakan di tempat lain, dilakukan di tempat lain. Ya salah satunya kita masih ingat di mana Wadas. Ya di sana juga Wadas itu juga terjadi pengusiran seperti di Rempang sini. Dan masih banyak di tempat sananya. Ada dulu sebelumnya ada di Wawoni ya, dan di perkebunan dan juga di pertambangan. Nah, kita kembali kepada Rempang. Jadi Rempang ini sebetulnya luar biasa indikasi pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Karena satu pulau ini sebetulnya 17.000 itu statusnya adalah kawasan. 17.000 hektar. 17.000 hektar. Oke. Kawasan hutan, lindung dan taman buru. Jadi satu Rempang itu. Satu Rempang itu, satu pulau. Yang bisa dikelola mungkin hanya pesisirnya aja sedikit-sedikit. Nah, lalu kemudian tahun 2018, jadi 2015 PT MEG ini sudah mulai lagi. Sebelumnya kan 2004 mereka sudah ada MOU ya. Kemudian gagal. Lalu kemudian 2015 mereka mulai approach lagi nih, mulai pendekatan lagi. Lalu kemudian 2018 sekitar bulan Juni itu dikeluarkan pelepasan hutan atau pengalihan fungsi. Alih fungsi hutan dari hutan lindung, taman buru kalau nggak salah ya, yang lebih banyak taman buru menjadi hutan produksi
yang dapat dikonversi. Oke. Udah itu mulai pelan-pelan gitu ya. Mulai pelan-pelan. Itu 7.562. Pertanyaannya adalah meskipun tahun 2018 apa dasar hukumnya yang dipakai? Karena Undang-Undang Cipta Kerja belum ada. Nah, apa dasar hukumnya? Karena dasar hukumnya itu adalah dia harusnya ada memenuhi 2 persyaratan. Yaitu pertama harus ada tim terpadu. Dan yang kedua harus minta izin dari DPR. Tim terpadu dibentuk oleh Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan. Iya. Nah, lalu ada harus persetujuan dengan DPR. Kalau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kalau untuk alih fungsi tadi ya? Iya. Iya. Jadi ada di situ. Nah, harusnya adalah sekarang rakyat harus meminta ini. Dasar hukumnya apa? 7.562 di pelepasan tadi. Itu pertama. Jadi pelepasan itu tidak 17.000, 7.000 ya? 7.562. Dari 17.000 ya? Dari 17.000. Sebagian jadi masih 10.000, sekitar 10.000. Masih statusnya adalah hutan lindung dan taman buru. Nah, sampai sekarang ya posisi itu ya? Sampai sekarang posisi itu. Nah, itu kan tidak bisa dilepas. Jadi pada saat itu tidak ada sebetulnya yang undang-undang yang bisa melepas itu, yang bisa mengalihkan fungsi hutan tadi. Tidak ada dasar hukum yang bisa mengalihkan itu ya. Nah, diciptakanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, pada yang disahkannya 2 November 2020. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya yang buruh tadi ya, bukan hanya tenaga kerja, tetapi banyak sekali, salah satunya adalah kehutanan. Nah, apa yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu? Ada 2 hal yang terkait dengan rempang ini, yaitu pertama adalah status proyek strategis nasional. Kalau pemerintah mengatakan ini adalah proyek strategis nasional, maka pelepasan hutan atau mereka sebutnya apa? Pengalihan fungsi penggunaan kawasan hutan itu bisa tanpa mengalihkan fungsi. Jadi mereka boleh pakai aja. Jadi fungsinya tetap gitu. Fungsinya tetap untuk taman burung, tapi mereka bisa pakai. Mereka bisa pakai. Nah itu. Jadi kalau ini statusnya adalah PSN, Proyek Strategis Nasional. Apa yang dimaksud dengan proyek strategis nasional? Lalu di situ ada yang namanya 2 hal. Pertama adalah energi baru dan terbarukan. Itu termasuk yang katanya strategis. Dan kedua, industri lainnya. Dan lain-lainnya gitu kan, yang dianggap itu. Nah, jadi dengan status itulah bahwa kemudian tanggal 28 Agustus 2023. 2023. Jadi Menko Perekonomian langsung menetapkan itu proyek strategis nasional. Tapi kita balik sedikit. Jadi setelah 2020 Omnibus Law itu dicabut, ya kan? Dinyatakan tidak berlaku 2 tahun, lalu kemudian ada Perpu, substansinya tetap ada. Dari 2 tahun itu tidak dikerjakan apa-apa, tetapi ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Nah, jadi peraturan pemerintah ini di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yang hasil Perpu masih ada pas ketentuan 2020 itu. Masih. Itu intinya tuh, itu kan intinya kan Perpu itu kan intinya sama saja ya dengan Undang-Undang yang paling penting kan kita pastikan ada. Itu masih tetap ada gitu. Tapi masalahnya adalah peraturan pelaksana itu harusnya kan yang selama 2 tahun itu dari 2 November 2020 yang mengenai Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 itu kan harusnya semua peraturan pelaksananya kan tidak berlaku. Karena undang-undang itu inkonstitusional sehingga peraturan pelaksananya juga harusnya inkonstitusional. Dan MK juga sudah melarang bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana selama 2 tahun. Nah, kecuali yang sudah terlanjur. Kecuali sudah terlanjur. Tapi itu memang problematik. Atasnya dikasih jeda 2 tahun untuk inkonstitusional, tapi peraturan pelaksananya bisa berjalan yang sudah dibuat. Yang belum dibuat tidak boleh dibuat. Nah, itu dibuat setelah putusan MK atau sebelum putusan MK? Nah, ini saya kurang pasti. Tetapi pada tahun 2021. Jadi kemungkinan setelah keputusan MK. Kemungkinan. Jadi kemudian karena itu sudah tidak berlaku, maka dikeluarkanlah Perpu
ini kan rezim ini nekat gitu kan. Melanggar dari Mahkamah Konstitusi sendiri gitu. Nah, dari Perpu tadi saya tidak melihat peraturan pelaksananya. Atas Perpu tadi mengenai pelepasan hutan apa segala. Ya mungkin mereka bisa saja memberikan peraturan pelaksana yang sama dengan yang lama itu gitu. Tapi itu kan harus dipastikan secara hukumnya apakah begitu atau tidak gitu. Tapi terlepas dari itu, 28 Agustus 2023 Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga menetapkan ini adalah PSN. Oh, baru 28 Agustus PSN-nya? Ya. Dan 5 September langsung di pengosongan. Instruksi untuk pengosongan. Jadi dipatok-patok. Setelah tanda tangan di Cina itu kapan tuh? 28 Juli 2023. Oh, jadi 1 bulan setelah tanda tangan langsung di PSN pengosongan. Langsung dikosongan. Nah, ini kan kelihatan sekali. Keren, cadas. Sambil minum? Sambil minum. Ya, santai sambil minum. Ini nanti kalau Bang Marwan mau, Bang Marwan mau tambahkan silakan tambahkan ya. Siap. Lalu kemudian? Nah, dari situ kan 5 September patok tetapi dilawan oleh penduduk setempat. Nah, ini kita kembali kepada investasi ini. Jadi investasi ini untuk apa? Mengusir rakyat setempat. Tempat begitu luas, penduduk hanya sedikit. Kenapa harus diusir? Salah satu alasannya adalah bahwa ini mengandung pencemaran lingkungan. Jadi mengenai kesehatan dan sebagainya. Ini adalah pabrik kaca. Ashnya, debunya itu sangat tidak sehat untuk paru-paru. Di satu pihak benar, tetapi di lain pihak harusnya kalau itu memang membahayakan bagi manusia, harusnya kan industri yang dilarang, bukan manusia yang diusir. Itu pertama. Tapi yang kedua adalah atau industrinya memastikan dia safe gitu. Industrinya memastikan dia harus safe dan AMDAL itu ada apa tidak. Nah, itu kan yang kita tuntut juga gitu. Dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa di situ akan dibangun pemukiman baru. Nah, kenapa yang lama diusir dengan alasan bahwa di situ membahayakan untuk kehidupan manusia di sana, industrinya, tapi kenapa ada pemukiman baru? Biasanya karena penguasa nggak doyan sama orang miskin kayak gitu. Mungkin juga kayak di PIK bisa gitu saja kan. Nah, ini yang harus benar-benar kita minta ini transparan kepada pemerintah. Apa sebetulnya di balik investasi ini? Jadi jangan kemudian cover up-nya investasi kaca, tapi sebenarnya tujuan ininya adalah membuat pemukiman baru yang eksklusif, ya kan? Yang hanya bisa diakses oleh mereka-mereka yang berduit, bahkan oleh pihak asing begitu ya. Kepanjangan dari Singapura, jangan-jangan. Jangan-jangan ya.